Saya Robi Ariski dari kelas 7A. Menurut saya pembelajaran dengan Umi Titi sangatlah mengesankan. Kenapa? Dikarenakan saya mengetahui cara memanfaatkan limbah plastik menjadi media tanam hidroponik seperti ini. Nah, simpel dan gampang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMP 2 Jalan Sagak merekomendasi Ibu Titi untuk mengikuti kegiatan lomba guru inovasi tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Wahyuni, guru IPA dari SMP Negeri 2 Jalan Sagak. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai pemanfaatan limbah sampah plastik pada materi konservasi keanekaragaman hayati melalui pembelajaran berbasis proyek. Latar belakang masalahnya yang pertama bahwa materi konservasi keanekaragaman hayati ini sering dipandang sebelah mata karena mudah, sehingga guru pun dalam pembelajaran sering menggunakan metode ceramah. Hal ini menyebabkan pembelajaran terkesan tidak menyenangkan dan kurang memantikan minat siswa. Selain itu, di sekolah kami banyak sekali sampah-sampah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka saya akan membuat inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan limbah sampah plastik untuk pembuatan media tanam hidroponik pada materi konservasi keanekaragaman hayati melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini, siswa diberi kesempatan untuk memberikan suara, pilihan, kepemilikan, sehingga dapat mendorong mereka menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka juga didorong untuk berpikir kritis, berkolaborasi dengan teman-temannya untuk mempresentasikan temuannya. Adapun tantangan yang saya hadapi, yang pertama bahwa murid di sekolah kami memiliki keberagaman, baik dari segi pendidikannya, kemudian latar belakangnya, dan profilnya. Sehingga saya harus bisa mengakomodir kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua adalah motivasi dan minat siswa dalam belajar IPA itu masih rendah. Hal ini dari tingkat kehadiran siswa kami. Sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Sebelum memulai proses pembelajaran, saya memberikan asesmen awal pembelajaran melalui aplikasi Quizizz. Hasil asesmen awal pembelajaran ini, saya mendapatkan gambaran mengenai kemampuan awal murid saya. Dan ini berguna dalam pembentukan kelompok dan penyusunan modul ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dapat mana ya? Biasanya ada di sini. Anak-anak semuanya. Kemudian pada saat pelaksanaannya, saya memberikan ice breaking kepada murid saya untuk agar mereka lebih siap untuk belajar. Saya juga memberikan apresiasi dan motivasi sehingga mereka lebih siap untuk belajar. Kemudian pada kegiatan inti, saya memberikan video tentang banyaknya sampah plastik di Indonesia, sehingga diharapkan mendorong siswa untuk berpikir kritis agar mereka mencari solusi bagaimana mencegah terjadinya pencemaran lingkungan oleh limbah sampah plastik. Kemudian di tahap yang berikutnya adalah peserta didik bekerja sama dalam kelompok dan berdiskusi melalui LKPD yang sudah dibagikan tentang penyusunan desain rancangan proyek. Kemudian di tahap yang selanjutnya itu menyusun jadwal pembuatan. Di sini peserta didik menyusun jadwal pembuatan penyelesaian proyek dengan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan bersama. Langkah yang berikutnya adalah
memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Peserta didik dalam kelompok mengambilkan FAPD berisi hasil desain perencanaan produk yang sudah dibagikan serta mengecek kesesuaian hasil desain perancangan produk dengan alat dan bahan yang dibawa oleh peserta didik. Pada saat merancang dan membuat produk, peserta didik diberi kesempatan untuk memberikan suara, pilihan, dan kepemilikan, sehingga dapat mendorong kepemimpinan peserta didik. Pada pertemuan yang berikutnya, yaitu menguji hasil. Peserta didik membuat produk sesuai dengan rancangan yang telah mereka buat. Setelah murid membuat produk, maka langkah selanjutnya menguji produk. Guru dan murid bersama-sama menguji produk hidroponik yang telah dibuat. Bagaimana pertumbuhannya, bagaimana perakarannya. Kemudian di sini saya memonitoring peserta didik dalam membuat produk untuk mengurangi pencemaran oleh limbah sampah plastik. Setelah murid membuat produk hidroponik dengan media sampah botol plastik, maka selanjutnya guru menguji produk yang telah dibuat oleh murid. Guru memantau perkembangan produk, kemudian memberikan motivasi dan dorongan agar murid bisa menyelesaikan produk dengan baik, dan jika terdapat produk yang dibuatnya belum sesuai dengan rencana atau ada kelemahan, maka saya meminta murid untuk mencobanya sampai betul-betul berhasil. Dalam video ini terlihat ada tumbuhan yang layu. Ternyata setelah dicek, akarnya membusuk. Kemudian saya meminta mereka untuk mencoba kembali menanam kangkung agar mereka dapat berhasil menyelesaikan produk dengan baik. Dan di fase yang ke-6 yaitu evaluasi pengalaman belajar. Guru membimbing proses pemaparan proyek dengan cara presentasi di depan kelasnya, kemudian menanggapi hasil produk dengan kelompok lain. Kemudian saya memberikan apresiasi dan umpan balik terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dilakukan oleh murid-murid dalam kelompoknya. Pada kegiatan penutup, peserta didik bersama dengan guru menyimpulkan hasil akhir diskusi dan pembuatan proyek serta melakukan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru melakukan refleksi. Di sini saya menggunakan Padlet untuk melihat umpan balik aktivitas proses pembelajaran. Kemudian pada akhir kegiatan saya meminta siswa untuk menyimpulkan proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan ditutup dengan kegiatan asesmen sumatif, yaitu dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Demikian pemaparan mengenai inovasi pembelajaran pemanfaatan limbah sampah plastik pada materi konservasi keanekaragaman hayati melalui pembelajaran berbasis proyek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.